Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-34 saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang baik di kalangan Kristen ataupun non-Kristen memprediksi bahwa keadaan dunia ini tidak baik-baik saja pada tahun-tahun ke depan. Seperti pemerintahan yang tidak stabil, ekonomi yang semakin menurun, tingkat pengangguran yang semakin banyak, tingkat keamanan nasional yang semakin rapuh, dan lain sebagainya. Prediksi-prediksi ini membuat semua orang merasa takut untuk menjalani kehidupan ke depannya. Memang yang demikian telah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa dunia dan keadaannya semakin lama akan semakin rusak. Bagaimanakah sikap orang Kristen menghadapi peristiwa ini? Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35 menceritakan bahwa prediksi Yesus tentang keadaannya yang akan menderita dan mati di atas kayu salib akan terjadi. Dalam peristiwa ini, anak manusia yaitu Yesus akan dipermuliakan oleh Allah, dan Allah juga akan dipermuliakan melalui atau di dalam Dia. Maka murid-murid Yesus akan mencari Dia, namun mereka tidak menemukannya, karena di mana Yesus pergi mereka tidak dapat datang. Maka Yesus memberikan perintah baru kepada para murid bahwa di dalam kehidupan mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain untuk saling menopang dan saling mendukung. Seperti Yesus mengasihi mereka di dalam perjalanan hidup untuk menyatakan kasih-Nya. Pada akhirnya mereka bersama menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dan semua orang tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang sejati. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Yesus mengajarkan kita, yaitu murid Kristus, pertama, kita harus menerima kenyataan yang ada. Kesadaran ini sangatlah penting karena sebagai orang Kristen itu tidaklah mudah. Banyak tantangan baik secara jasmani maupun rohani yang dapat melemahkan iman kita kepada Tuhan, sehingga terkadang jatuh di dalam dosa. Maka orang Kristen harus menghadapi dunia yang tidak menentu. Haruslah butuh Tuhan untuk dapat menguatkan dan memberikan pengharapan di dalam dunia yang tidak baik-baik saja ini. Kedua, saling mengasihi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan ketika di dalam kelimpahan, tetapi di dalam kesusahan atau penderitaan. Saling mengasihi ini akan mengajarkan kepada setiap murid Kristus, yaitu kita, sebagai bentuk perintah Allah dalam kehidupan orang percaya dan memupuk kepedulian antara orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, sehingga kasih Kristus sungguh-sungguh dapat dirasakan di dunia ini. Ketiga, menunjukkan identitas. Ketika sesama orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain, maka cepat atau lambat akan dilihat oleh orang lain yang belum atau tidak percaya. Mereka akan melihat kesatuan dan persatuan orang percaya di dalam menghadapi ujian dan cobaan dunia yang tidak menentu ini. Mereka akan melihat kasih Kristus yang tercurah di dalam diri orang percaya, dan pada akhirnya tanpa mereka sadari mereka memuliakan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita melaksanakan dan melakukan perintah baru ini untuk saling peduli dan mengasihi, memberikan perhatian dan peka kepada saudara seiman kita di dalam kasih Kristus. Yang kuat menopang yang lemah, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan, yang berpengharapan memberikan semangat kepada yang
berputus asa, dan yang yakin mendorong seseorang yang ragu supaya terus percaya kepada kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami menyadari bahwa dunia ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan peduli kepada orang lain, khususnya sesama orang percaya, sehingga kasih-Mu terus menguatkan kami, dan kami ya Tuhan boleh menjadi terang dan pengharapan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.